setelah dia sekolah, dia lihat kebaikan Tuhan. Lalu kita bawa kepada Tuhan, dan dia pun selamat. Ada amin semua? Jadikan kita semua suka menolong, terutama menolong banyak orang yang supaya mereka pun selamat, supaya mereka mengenal Tuhan Yesus, supaya iman kita bisa dilihat mereka lewat perbuatan nyata. Itu sebenarnya, makanya saya sering mengatakan kalau kita bisnis yang pintar, yang smart, yang berhasil, yang uangnya banyak. Untuk apa? Supaya jadi berkat, untuk memberkati pasangan hidup, orang tua, anak-anak kita, teman-teman pelayanan, orang yang belum kita kenal pun kalau membutuhkan pertolongan kita tolong. Kan begitu. Itulah ibadah yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Kalau cuma ngasih 10% persepuluhan, jangan bangga. Itu baru latihan. Itu baru latihan. Berikan seluruh hidup kita. Alkitab berkata begini, meskipun kita berikan semua 100%, tubuh kita dibakar. Kalau kita nggak punya kasih, nggak suka nolong orang, nggak punya belas kasihan, percuma semuanya itu. Amin, saudara. Hidup ini nggak ada siaran ulangan loh, tidak ada reinkarnasi. Hidup ini hanya satu kali. Kesempatannya sekarang lah. Ayo kita berubah. Nanti dicatat saja Roma 12 ayat 1-2. Berubahlah menurut pembaharuan budimu, mindsetnya dirubah. Jangan seperti dunia ini. Supaya kita tahu, oh yang begini yang menyenangkan Tuhan, yang sempurna itu yang begini, yang ini enggak nih. Jangan dilakukan yang tidak. Kan gitu. Amin semua? Semua pasti berlalu. Jadi kalau kita lagi ada masalah, tenang aja. Suatu hari pasti berlalu. Tapi kita tanggung jawab, kerja keras, yang pintar gitu. Ya, itu gara-gara kisah tadi itu saya dikasih satu lagu sama Tuhan. Waduh, padahal saya bukan orang musik. Ya, saya bukan orang musik, saudara. Bisa jadi satu lagu loh itu. Itu satu lagu yang luar biasa itu. Cuma mungkin nggak terkenal lagunya, karena masih baru juga sih. Saya nggak tahu. Di sini nggak familiar pasti ya. Fananya dunia ini bagaikan uang, hanya sekejap saja ada. Semuanya kan hanya sebentar. Hidup di bumi ini hanyalah singkat. Untuk apa kita dicipta? Hidup hanya menumpang di bumi ini, seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini, semua berlalu. Untuk apa semua ini? Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Saudara, ayo praktek. Jangan banyak berteori. Jadikan hidup kita ini alat di tangan Tuhan. Suka menolong sesama. Dimulai di rumah deh. Kalau ada istri
sibuk atau bos, tolongin istri. Saudara tahu nggak? Mungkin orang nggak terbayang. Kadang-kadang saya habis makan nih, saya lihat sibuk apa? Saya ambil piringnya, saya ke belakang, saya cuci piring sendiri. Tuhan Yesus bahkan mencuci kaki orang. Ayo praktek, saudara. Ada amin semua ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara kalau punya spirit yang benar ya, salah satunya boleh menyenandungkan lagu ini. Hidup ini sebenarnya melayani, bukan dilayani. Kalau kita melayani, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita minta dilayani, kita gak dapat kebahagiaan. Makanya suami istri katakan satu sama lain, nikah itu untuk memberi kebahagiaan, untuk melayani, bukan dilayani. Ada amin, saudara? Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Kita kalau bisa menghayati kebenaran seperti ini ya, hidup jadi menarik. Siapa yang harus kulayani, kutolong ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu Tuhan, supaya melalui hidupku ini berkat Tuhan mengalir ke banyak orang. Dunia ini banyak masalah, saudara. Masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Tapi kalau kita mengerti kebenaran, kita akan menjadi cerdas. Apa saja yang kita lakukan akan berhasil karena pertolongan Tuhan. Katakan amin. Ingat ya, semuanya akan berlalu. Oleh sebab itu tidak perlu bersedih. Tapi gak usah happy banget. Nanti happy kita di sana. Itu yang paling benar. Jangan terlalu sedih, biasa-biasa saja. Tough hidup ini. Ya, fokus kita melakukan kehendaknya, menolong sesama, yang terutama menyelamatkan jiwa orang banyak. Sesembahan kita cuma satu, Adonai Elohim, yang diterjemahkan menjadi Tuhan Allah di Alkitab. Makanya tadi itu Tuhan Adonai Elohim kan. Saya itu kalau diam-diam ya, kalau sudah malam, istri saya sudah tidur sama anak, saya di ruangan kerja saya sendiri, di ruang doa saya sendiri, saya suka bicara sama Tuhan. Saya suka banyak kerja sampai malam, menyiapkan banyak hal, supaya banyak orang itu tercelikan mata batiniahnya, menjadi cerdas, mengerti kehendak Tuhan, mengerti siapa yang disembah, apa kehendaknya. Sebab umat pilihan pun percuma kalau tidak melakukan kehendak Tuhan. Amin ya. Tengok diam-diam bahkan gini kalau lagi susah hati gitu ya. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Hidup ini hanya satu kali kesempatan. Ya, kesempatan. Harusnya setiap kita tidak perlu dimotivasi oleh siapapun. Sebab motivator terbesar ada dalam diri kita. Roh Allah yang mati di Roh Kudus ada dalam diri kita. Katakan amin. Saudara sekalian, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, kita tidak takut apapun. Setan, gondoruo dan sebagainya kita nggak takut. Apalagi kalau sebagian besar sudah difabel tadi. Ngapain takut? Jalan aja nggak bisa, ngesot.
Ada lagi pocong kalau jalan gini, jalan aja nggak bisa. Dia dekat-dekat kita tendang aja jatuh deh. Gak usah takut. Mau setan, mau gondoruo, mau apapun gak usah takut. Guna-guna gak usah takut. Pelet gak usah takut. Banyak orang gak usah dipelet, lengket sendiri dia. Emang gak benar sih alasannya pakai pelet segala, gak usah. Gak mempan semuanya aman kita. Damai saudara. Saya mau kesaksian sedikit ya. Kira-kira 3 tahun yang lalu saya pelayanan di lupa di Palembang atau di Bali itu ya. Pas pulang tiba-tiba saya lumpuh. Jadi waktu saya lihat airport, di kejauhan ada airport, loh kaki saya lumpuh. Waduh, saya turun dari mobil, duduk di jalanan, lumpuh. Saya minta dibawakan kursi roda. Dibawa kursi roda, mau masuk ke dalam nggak ada pemeriksaan, nggak ada apa kan dalam kursi roda langsung. Waduh, saya pikir Tuhan ini kenapa nih? Sampai Jakarta masih lumpuh. Waduh, wah saya diangkat masuk taksi. Sampai depan rumah saya buka taksi, saya bayar, saya merangkak loh masuk. Lumpuh 3 minggu. Didoain sama dipijit-pijit sama teman saya yang punya karunia kesembuhan juga. Habis dipijit-pijit enak. Malam hari bangun gitu lagi. 3 kali loh cuma. Sampai hari itu, pagi itu, istri saya minta anterin check up ke rumah sakit. Saya anterin, meskipun lumpuh saya merangkak masuk mobil, asal aja gitu, pelan aja bisa. Nah, ketika istri saya masuk ke rumah sakit, saya sendirian kan di mobil. Saya berpikir gini, Tuhan kalau begini caranya saya nggak bisa melayani nih. Gimana dong? Saya lihatin kaki saya gitu ya, nggak ada apa-apa, tapi sakitnya luar biasa. Lalu saya tengking. Saya jarang nengking, tapi hari itu saya tengking saking jadi bisa nolong. Saya tengking gini di mobil tuh, dalam nama Yesus, keluar setan, semua penyakit keluar. Lalu saya buka pintu mobil, saya paksain aja. Dalam hati saya gini, kok nggak sakit? Mujizat. Belum selesai. Saya lihat istri saya di kejauhan, istri saya bengong lihat saya. Kok sudah jalan? Saya dari jauh gini. Kesalahan saya tahu apa sih? Setelah dekat istri saya nggak mau duduk, takut kumat. Jadi saya nggak mau duduk. Ya udah, mantap saya lari-lari gitu. Udah kan, sore hari saya ke gereja dong dengan mantapnya gitu. Sampai pintu gereja lumpuh lagi sudah. Loh, waduh, wah siapa tahu besok sembuh karena besok saya mesti di depan khotbah. Wah, besok pagi kok nggak sembuh juga. Saya tangkik sekali lagi. Dalam nama Yesus keluar, jangan balik lagi. Saya berdiri lagi, lompat, lari sampai hari ini. Saudara, kalau soal mujizat, jangan ragukan Tuhan. Kalau itu bagian Tuhan itu kecil. Bangsa Israel melihat laut terbelah, dia jalan di tengah-tengahnya, tapi itu tidak membuatnya bertobat. Jangan karena mujizat kita bertobat. Kita harus bertobat meskipun tidak melihat. Katakan amin. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Kalau soal setan-setanan banyak pengalaman lain kali. Ya, tapi mari kita belajar mulai sekarang saling menolong satu sama lain. Helpful spirit itu penting banget. Sehingga orang bisa merasakan kasih kita itu lewat itu, pertolongan. Lewat pertolongan, ayo berubah. Kadang-kadang orang satu keluarga aja ribut, Pak. Anak nuntut orang tua, saudara saling nuntut, rebutan perusahaan. Saya sedih lihatnya. Ini
Itu orang-orang yang tidak mengerti ini. Padahal semua yang direbutin itu pasti berlalu. Semuanya pasti berlalu. Jangan sampai ketika di detik-detik terakhir mikirnya harta terus. Pikiran kita itu harus tertuju kepada Tuhan. Semuanya ini milik Tuhan. Itu. Amin ya. Mestinya kalau di pembandingan terakhir ya kita udah gak usah pikir yang lain. Kita udah mau pulang. Mestinya kita ingat lagu tadi aja, lebih tenang. Amin ya. Lagu zaman dulu adalah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini itu kesempatan memang satu-satunya. Ayo belajar melayani, menolong, miliki roh yang menyala-nyala untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin ya. Kita diingatkan malam ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara sekalian, kadang-kadang kita itu memang capek, banyak persoalan, pulang penat, ya. Tapi ingat, motivator paling hebat ada dalam diri.